Bosman, apa solusi kekisruhan TVRI? Kalimat pertanyaan yang dilanjutkan dengan kalimat pernyataan. Dulu, nggak ada yang melirik TVRI. Dalam 2,5 tahun, tahu-tahu menjadi gadis cantik TVRI itu dengan rating di atas Metro TV, di atas Net TV, di atas Kompas TV, TV nomor 8, di bawah TV hiburan seperti SCTV, Indosiar, dan RCTI. Mendadak TVRI menjadi seksi karena jangkauannya 2 kali lebih jauh dari TV swasta manapun. Banyak pihak terhentak dan menjadi sadar kekuatan TV ini. TVRI selama 2,5 tahun dikelola terlalu profesional, terlalu lurus, terlalu benar. Padahal bisa untuk mengangkat calon pemimpin wilayah atau negara, atau bisa dipakai media propaganda seperti media swasta saat ini yang dipakai oleh berbagai kepentingan. Kalau punya sendiri TV-nya ya sah-sah saja, tapi kalau punya negara ya harus benar seperti 2,5 tahun ini. Tapi libido bicara lain. TVRI menjadi kendaraan yang harus dikuasai. Gak boleh dipegang profesional kalau kayak begini. Gak boleh terlalu edukasi, harus perbanyak informasi yang mengarah ke sebuah kepentingan. Rakyat atau apa? Nggak perlu tahu, yang penting diarahkan dengan informasi. Kita semua tahu bahwa menjadi pemimpin di Indonesia itu syaratnya bukan orang kaya baru boleh menjadi pemimpin, bukan orang soleh yang bisa jadi pemimpin, bukan orang pinter yang bisa jadi pemimpin, tapi orang populer baru bisa jadi pemimpin. Mau dia nggak soleh, mau dia nggak kaya, mau dia nggak pinter, nggak masalah. Yang penting populer. Dan populer itu dibikin, dibuat, gak jadi sendiri. Untuk membikinnya, untuk membuatnya perlu media, titik. Sesederhana itu. Jadi sekali lagi, jika ditanya bagaimana menyelesaikan kekisruhan TVRI ini daripada ditarik-tarik politik dan lain sebagainya, maka jawaban versi Bosman adalah begini. Wahai Pak Menteri BUMN, ketika Jack Welch diangkat menjadi CEO GE, General Electric, kita semua tahu omset GE naik hingga 3 kali lipat APBN Indonesia selama 17 tahun. GE tumbuh 2000% atau naik 200 kali lipat diangkat oleh Jack Welch. Padahal bukan BUMN mereka itu. BUMN itu regulator dan operator. Kalau nggak bisa tumbuh 200 kali, ada masalah cara mengelolanya. Maaf ya, ini hanya kalimat pembuka agar setidaknya melihat muscle knowledge lain di dalam berbisnis. Sekali lagi, apa yang Jack Welch lakukan? Dia menggeser GE dari perusahaan manufaktur dan produsen ke sektor jasa dan informasi. GE masuk ke rumah sakit, masuk ke IT, masuk ke media salah satunya. Kita semua tahu dunia manufaktur margin dagangnya terukur. Namun dunia jasa bisa 200-500% kenaikannya atau keuntungannya. Itulah alasan corporate action GE digeser oleh Jack Welch. Jadi apa saran si Sontoloyo ini? BUMN ada baiknya masuk ke sektor jasa. Ambil TVRI, jadikan BUMN. TVRI tidak minta anggaran APBN lagi yang 1 triliun setahun itu. 0 anggaran APBN-nya kalau sudah masuk BUMN. Namun dengan aset lebih dari 50 triliun TVRI ini, dengan jangkauan semua pelosok free to air antenanya masuk ke ujung-ujung wilayah Indonesia dengan baik, ini adalah peluang bisnis yang luar biasa dari TVRI. TVRI apalagi jadi digital terestrial. Bubar itu TV swasta. Rasanya iklan di TVRI bisa ngalahin iklan di media TV lainnya. Lebih karena kekuatan jaringan. Dan kalau TVRI di bawah BUMN-nya Pak Erik yang juga pengalaman di dunia media pertelevisian, saya rasa ini menyelesaikan banyak persoalan. 1. Tidak perlu dana APBN lagi. 2. Media TVRI lebih netral, tidak lari ke roman picisan telenovela. Banyak edukasi programnya Pak Mendikbud masuk yang mungkin bisa mengalahkan aplikasi Ruang Guru. Bisnis media bisa menjadi pendongkrak ekonomi BUMN secara masif. Dan terakhir, kekisruhan pemanfaatan TVRI untuk politik jadi hilang. Program pemerintah bisa dikawal dengan baik. Semoga bisa difahami niat kita semua ini dengan satu strategi. TVRI selesai kekisruhannya dengan membuat TVRI jadi BUMN.